Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Muhammad Fatur Rahman, instruktur Anda dalam kelas web design. Alhamdulillah, Anda sudah menyelesaikan semua materi dan kali ini kita akan langsung mengonlinekan website yang sudah Anda desain di materi-materi sebelumnya. Nah, ini adalah website yang tadi sudah kita desain ya. Ini contoh dari saya. Dan teman-teman bisa ikutin untuk bikin websitenya sendiri. Nah, untuk mengonlinekan Anda perlu yang namanya dua hal. Yang pertama itu Anda perlu yang namanya hosting, yang kedua itu adalah domain gitu. Nah, dua hal ini sangat berkaitan untuk mengonlinekan website supaya bisa diakses banyak orang. Kalau analoginya itu domain itu ibarat alamat suatu tempat, sedangkan hosting itu adalah tempatnya itu sendiri itu atau bangunannya itu sendiri. Itu adalah hosting. Nah, hosting itu sendiri ada yang gratis, ada juga yang berbayar. Kalau teman-teman pengen mendapatkan yang gratis, bisa langsung cari di sini freehosting.com di situ. Kalau yang berbayar, ya tinggal buka Google, kemudian cari aja hosting, gitu. Hosting Indonesia. Di sini banyak. Kemudian kalau mau yang di luar bisa juga dicari. Kalau luar rekomendasi saya bisa menggunakan Hawkhost. Gitu. Untuk domainnya, untuk luar bisa menggunakan Namecheap. Nah, ini untuk pembayarannya itu menggunakan dolar kalau pakai luar. Cuman kalau nggak punya dolar atau rekening transfer dolar, bisa gunakan hosting lokal saja di Indonesia. Untuk pre-hosting yaitu banyak embel-embelnya ya, banyak prosesnya. Jadinya saya nggak menyarankan untuk menggunakan hosting yang gratisan. Kalau untuk profesionalitas sebaiknya menggunakan yang berbayar. Nah, ini dari luar, layanan luar itu mulai dari 2,24 dolar per bulan. Itu Anda sudah bisa punya hosting. Untuk domain sendiri itu beragam harganya. Tergantung dari ekstensinya. Contoh ya, kita cek domain LPP Quantum. Nah, quantum.com itu masih ready, harganya 8,88 dolar per tahun bayarnya. Yang lainnya juga banyak ekstensi lainnya. Yang sudah dipakai itu adalah ekstensi .id dan .net di sini. Karena udah diklaim sama pihak LPP Quantum itu sendiri. Nah, di sini saya akan mencontohkan pembelian domain dan hosting menggunakan layanan lokal. Di sini contoh saya akan gunakan layanan ya Yaga Hoster. Kalau untuk pemula layanan Yaga Hoster ini udah cukup bagus karena yang saya tahu layanan Yaga Hoster ini pelayanannya itu atau customer service-nya itu sangat responsif sekali mereka. Dan untuk hosting pilih aja yang paling murah. Sini ada level bayi, pelajar, personal, bisnis. Untuk uji coba ya pakai yang level bayi saja. Ini ya cukuplah 500 MB disk space-nya itu untuk bikin satu website dan juga dibatasi untuk satu domain. Jadi kita langsung order hosting. Dan ini lagi ada diskon juga, diskon 29%, jadi cukup murah. Kemudian untuk domain juga bisa langsung di order di sini. Ini kita langsung contoh order domain LPP Quantum dengan ekstensi kita ambil yang lebih murah. Yang murah itu biasanya web ID ya. Nah, ini kita cek dulu masih tersedia atau tidak. Nah, itu 1 tahun cuma 55.000 domain web ID. Kalau kemarin tuh diskonnya gila-gilaan itu udah sampai 12.000 domain web ID murahnya. Jadinya hosting 1 tahun level bayi hanya 255.000 ditambah domain 55.000, artinya dengan budget 300.000 per tahun kita udah bisa bangun website. Kita tambahkan ke chart.
300 ya, hitung-hitung 350.000 ya, tambah ada pajaknya, pajak 10%. Kita langsung lanjutkan. Kemudian ini auto install kita lewatin aja, nanti kita install manual. Kemudian keamanan websitenya kita abaikan aja, tidak usah ditambah, langsung aja klik lanjutkan. Untuk proses pendaftaran di hosting lain, kalau teman-teman biasa berlangganan di tempat lain, misalkan di Rumah Web atau Dewa Hosting atau Hostinger, itu sama aja kurang lebih prosesnya. Paling cuma tampilan antar mukanya aja yang berbeda. Di sini supaya lebih cepat kita menggunakan virtual account. Saya akan menggunakan BCA karena cuma ada rekening BCA. Kemudian sini belum punya akun, kita daftarkan dulu akunnya. Masukkan nama lengkap, kemudian jalan, kota, kode posnya berapa ya, 7433 mungkin. Kemudian nomor, kita pakai nomor kuantum aja ya, nomor teleponnya 0812 50 50 12 11. Oke, langsung kita cek dulu, siapa tahu ada yang ketinggalan. Bila udah terisi semuanya, langsung aja check out. Nah ini kalau misalnya ada kupon, ini dimasukkan aja kalau teman-teman punya kupon diskon dari Meggoster. Ini saya coba testing gunakan kupon, siapa tahu masih ada diskonnya. Oh masih ada, jadinya nah dapat potongan diskon ya, lumayan, potongan diskon 20.000. Nah, lalu check out sekarang. Nah ini udah proses order, kemudian pilih bank, check out sekarang. Ya, sini tinggal check out sekarang. Sini login dengan tadi email yang didaftarin. Ya pilih, kalau saya pilih ini ya, pilih untuk transfernya BCA virtual account. Teman-teman sesuaikan dengan banknya sendiri. Juga dimudahkan pembayarannya menggunakan OPPO, PayPal, juga bisa transfer bank manual. Gitu. Oke, ini udah dapat diskon juga, kemudian udah selesai semua, langsung check out lagi. Nah ini udah dapat kita kode virtual bank account. Jadi saya akan transfer dulu ke sini. Nah ini tagihannya udah masuk, tagihan Meggoster. Oke, saya lakukan pembayaran dulu. Iya. Kalau sudah, nah ini udah langsung aktif. Itu asiknya menggunakan virtual account, jadinya transfer kita tuh langsung otomatis dan dilacak oleh sistem sepersekian detik dan langsung aktif. Ini bukti hosting kita udah diaktifkan. Ini datanya. Kemudian kalau sudah aktif,
datanya dijaga, lalu kita login ini back to merchant, kita skip dulu biar lebih mudah nanti ngeliat tampilannya. Ini tampilan awal user akun di layanan ya Ghoster. Kemudian teman-teman buka layanan Anda kalau nanti menggunakan ya Ghoster. Untuk layanan lain juga hampir sama seperti ini. Buka layanan lalu pilih hosting atau domain. Pertama kita cek dulu domainnya. Yang perlu dicek itu adalah yang pertama itu name servernya untuk domain. Nah ini lppquantum.web.id, ini udah diaktif, statusnya aktif ya. Kemudian kita cek name server ini. Nah ini name servernya udah terhubung ns1 yang ghoster.com. Bila sudah baru kita login ke hosting. Kelola hosting, kemudian kita menuju ke cPanel. Nah ini ke cPanel, ini buka yang ini dulu. Pintu awalnya di sini. Kemudian sambil menunggu, ini tabnya saya hapus dulu. Sambil menunggu teman-teman ekstrak juga. Bentar, saya akan install dulu download zip. Jadinya pastikan teman-teman udah tools ekstraksinya menggunakan zip ya. Kita jalankan dulu. Ini cukup next saja. Nah sambil menunggu juga buka kembali folder phpMyAdmin. Kemudian yang database yang dibikin kemarin itu dikompres. Kita download dulu. Caranya diklik databasenya, kemudian check out, lalu pilih export. Oke, kemudian go. Nah otomatis database websitenya udah diamankan. Kemudian sambil menungguin zipnya, kita buka kembali. Ini zipnya digunakan untuk mengekstrak, mengkompres folder website kita nanti yang kelas web design. Sambil menunggu, kita buka dulu cPanelnya, kita siapkan dulu websitenya. Nah ini websitenya sudah disiapkan. Nah ini sertifikatnya masih belum aktif ya. Kalau belum aktif itu coba kita kunjungi. Itu dianggap sama internet itu tidak aman. Nah ini not secure. Nah, untuk mengamankannya kita install dulu ini sertifikat keamanan website. Caranya cukup mudah. Kunjungi Let's Encrypt, kemudian klik issue, kemudian tinggal klik issue. Sudah seperti itu aja. Oh ini nggak bisa. Oh ya wajar aja nggak bisa karena belum kita install websitenya. Nah coba pakai DNS. Oke, zipnya udah terinstall, kemudian kita kompres dulu. Oke, ini agak lama juga menunggu proses pengarsipannya, kita tunggu dulu. Sambil itu kita siapkan website yang versi online ya. Caranya setelah teman-teman mengunjungi cPanel, langsung aja scroll ke bawah, cari logo WordPress. Nah ini, kita klik aja. Kita menggunakan Softaculous untuk menginstalnya. Lalu pilih install now, lalu kita kasih nama.
username-nya, password kita rahasiakan dulu. Iya, bahasanya Inggris. Kemudian pluginnya kita install Classic Editor biar otomatis, kemudian limit login supaya ada keterbatasan login biar nggak dihack. Lalu kalau saya biasanya itu di sini juga diaktifkan auto upgrade theme and plugin supaya nanti otomatis. Bila sudah tinggal diinstal. Ups, ini ada problem ya. Ini klik select aja, select checkbox, write all file and continue. Langsung install lagi. Ini kayaknya ada bermasalah di domainnya. Oh, ini belum diverifikasi ini emailnya. Kita kirim email dulu. Yes. Oh, ini karena menggunakan domain web ID maka dipinta untuk mengupload KTP gitu. Kita upload dulu ya. Klik KTP. Kemudian kita geser aja. Iya, upload dokumen. KTP sudah ditambahkan. Oke. Nah, bila sudah tinggal notification. Proses, nah ini udah melakukan proses validasi. Lalu kita tinggal kirim ulang email verifikasinya. Terus filetnya. Proses validasi. Nah, ini prosesnya kita tunggu aja dulu.